banyak untuk Ya, tapi yang pasti Faramis ya. Iya sih. Kemungkinan besar banget Faramis bisa keluar sekarang. Ghostbusters-nya kan bisa mencegah split-splitnya lebih lama bertahan. Iya, dan kalau ketika tim fight, di mana split-split ini di area dari teman-temannya Glue, itu semuanya kena damage, Om. Dan itu benar-benar nyakitin banget, dan Faramis tanpa berbasa-basi. Dari EVOS Icon langsung diamankan, dan juga lapu-lapu, oke, explainer terlebih dahulu. Mengingat masih cukup banyak hero yang bisa diambil sama Sesujin pastinya, dan jadi lapu-lapu menjadi prioritas utama. Meskipun dari segi early game, ini di laningnya, laning phase-nya, ini Glue masih di atas kertas ya, masih bisa menang sih ngelawan lapu-lapu yang belum punya Bravos Fighter. Iya, dia stabil sih pressure-nya. Dia gara-gara Slam gak ada slamnya ini, cooldown. nggak ada Gara-gara cooldown. gak ada cooldown waktu dia ngambil. Dan itu regen HP gitu loh, itu yang Nah. bikin Glue itu ngerepotin banget kalau di XP lane pastinya. Dan ya sejauh ini Aura Blaze mendapatkan kesempatan untuk ngambil terlebih dahulu hero-hero yang ada chance untuk nge-counter balik. Apakah Yip yang terbuka akan diambil dan ternyata Akai, counter jadi. pick yang bagus agar tidak diambil juga untuk EVOS Icon. Mengingat Akai ini merupakan hero pegangannya Sesujin. Habis dong. Sejauh ini sih untuk hero-hero tanknya Habis aku kan? lihatnya habis sih. Udah habis. Nggak ada hero-hero tank lagi yang bisa diambil sih. Harusnya untuk sebagai tank jungler gitu ya. Dan kalau mau pakai assassin pun ini Glue sama Akai ini bisa ngunci jungle dari EVOS Icon loh. Nah, Karena Glue menang laning. Akai, ya kita tahu lah Akai level 4 aja udah bisa ngacak-ngacak jungle-nya lawan. ya. Terus Jadi- sebabnya tadi ya, gue kira mereka mau Akai dulu ya kan, ambil. Karena mereka gak bisa pakai Fredrin lagi sekarang dan pilihan untuk EVOS Icon lumayan tipis nanti sebagai jungler. Tapi masih bakal tetap bisa ada juga ya. Yang kita belum tahu siapa nantinya. Oke. Moskov dulu, oke. Moskov, nice pick untuk Doma. Yang kita tahu Doma, Moskov pernah mendapatkan MVP juga untuk di pertemuannya berhadapan dengan Alpha 8 waktu itu, Alpha 8 Pups ya. Jadi merupakan pegangan hero juga untuk untuk Doma. Dan lagi-lagi buat kalian semuanya yang belum tahu kalau misalnya Glue ini bisa ke counter sama Moskov loh. Kalau misalnya Glue ini nggak bawa spell flicker gitu ya, dan dia ngejar Moskovnya, ketika dia split itu bisa nancep sama Spear of Mysterium, dan itu susah banget buat ngejar karena Moskov bisa ngasih damage, lalu bisa abis walker terus-terusan ke arah Glue yang ngejar. Jadi mau nggak mau flicker ini harga mati sih kalau menurut aku untuk Glue-nya, biar bisa nangkep Moskov setidaknya target utama yang dia tuju. Alright. Dan second ban phase. Ban terhadap Yip sudah keluar. Mid lane kedua-duanya belum mid lane udah Faramis. Ya, Faramis untuk EVOS Icon, dan ya dari Aura Blaze belum ada mid laner, jadi Yip diamankan sementara Grok, salah satu hero yang bisa ngerepotin juga tempo permainan dengan wall charge-nya sebagai roamer, ini langsung dihilangkan begitu saja oleh Aura Blaze. Dan kalau aku mikirnya ini Grok ini ada chance dipakai sama Sesujin sih. Kalau aku mikirnya ya, kenapa diamanin juga sama Aura Blaze. Bisa, Mengingat bisa. udah nggak ada hero tank yang punya immune crowd control, jadi mau nggak mau Grok dihilangin aja. Udah mulai habis ya. Jadi Oh, ada lagi sih Om. Chow sih sebenarnya bisa diambil sih. Chow. Meskipun risky pick sih sebenarnya Chow ya. Chow. Ada immune, ada pick off-nya dengan Duel of Dragon, risky pick juga, tapi Kok aku sukanya ini ya malah ya. Kalau ketemu misalnya kayak Glue, Akai gitu. Ada Melisa lagi ya. Pengen bilang lu tapi ada Melisa gitu. Masih ada Hayabusa juga, cuman bisa di lock dengan heavy spin dilema. Oke, untuk artillery match ditutup sekarang. Ada Iya. Parsha juga ditutup karena Moskov range-nya pendek. Nah, Benar. ini nih. masih ada Xavier meskipun bisa dipakai juga sih. Xavier masih oke sih. Bisa ngasih apa ya? Mystic Wall-nya ini bisa ngerepotin ke lapu-lapu, ke Bilang aja mau lihat Kojil Satoru. mau banget sih Om. Kita belum lihat skinnya loh. Ini kayaknya ada Melisa. Ini pasti bakal dipakai sih. Bakal dipakai sih skinnya Nobara ya. Nobara Iya, ya. Nobara. Ini aku pengen lihat banget sih sebenarnya skin Jujutsu Kaisen segera hadir di MDL nih. Soalnya efek skinnya keren-keren Om. Aduh aku pecinta anime nih ngelihat skin-skin collaboration-nya JJK ini luar biasa banget sih excited-nya Tapi sih. Satoru Gojo bagus banget sih. Iya, dan ya lengkap sih sebenarnya. Meskipun aku berharap ketika dia si pasifnya aktif, itu dia ngebuka tutup Waduh. matanya sih. Itu keren banget Jangan sih. dong. Oke, tapi EVOS Icon, pick keempat yang mereka akan segera ambil. Yang kita lihat belum ada roamer dan juga jungler yang bisa dipilih. Ya. Jauh ini kalau mau pakai main assassin ya risky pick sih menurut aku. Hayabusa Link masih oke, cuman baik lagi ini Hanzo. Hanzo. Tapi ambil romer dulu.
Ambil roamer dulu tetap ya, biar nggak bisa ada Natalia seenggaknya ya dari Aura Blaze. Tapi Link-nya keluar bener. Link, oke untuk Susujin. Oke, ya mau gak mau ya, mau gak mau memang ada Link dan Link untuk target kemana juga kita belum melihat di sini. Karena untuk Melissa ada Go Away, Heavy Spin Akai, ada Split Seed buat Glue. Jadi mungkin main objektif dengan split push. Main objektif bisa sih, karena XP lane dari Aura kan susah buat objektif kan. Buat split push susah karena Glue ya kita tahu mobilitasnya kalah banget dibandingkan Link. Tapi ya kalau dari segi pressure early game ini Aura Blaze masih menang loh dari 3 hero pilihan utamanya ya. Dan kalau misalnya mereka bawa satu lagi jungle yang rusuh kayak Hilda, ini Link-nya nggak bisa main loh. Dikunci kalau menurut aku pergerakan dari Link sama sekali oleh Aura Blaze ya. Untuk dari early game-nya banget. Ini kok sampai Hilda sih? Hilda gak? Natalia. Oke. Ini bakal nge-press banget sih untuk Susujin harusnya, dan Susujin pun tersenyum sepertinya melihat pick keempat dari Aura Blaze ya. Dia senyum-senyum. Ini ya kita kalau lagi jadi jungler, tuh kan udah aku bilang aku nyimpen yang terakhir dong. Iya, kenapa nggak roamer dulu dong? Tapi oke lah ya, mungkin ini pilihan untuk Coach Caleb. Jadi apa nih hero untuk melindungi setidaknya pergerakan agresif dari Natalia, mengingat udah nggak adanya Kaja, tapi Atlas, oke, untuk ngebuka Natalia cukup susah sih menurut aku Atlas, tapi dari segi team fight-nya, team fight-nya susah juga sih sebenarnya. Angkat ada heavy spin iya. soalnya. Angkat heavy spin nyala bubar. Iya, susah sih sebenarnya untuk EVOS Icon ya. Tapi ya inilah 10 pilihan hero dari kedua belah tim untuk di game yang kedua dari Best of 3 series, di mana Global Ban jadi susah juga untuk tim-tim ini bisa memilih hero-hero yang optimal untuk mereka pakai untuk di game yang keduanya. Tapi kira-kira siapa nih untuk pemenangnya di game yang kedua, mengingat aku ngelihatnya dari Aura Blaze cukup solid sih untuk draft yang mereka pilih di game yang kedua dengan 5 pilihan hero-nya ada Melissa, Akai, Blue, Natalia, dan juga Lilia. Sementara dari EVOS Icon, Link, Faramis, Moskov, Lapu-Lapu, dan juga Atlas. Jadi siapa nih kira-kira teman-teman yang bisa memenangkan game keduanya? Ramaikan lagi di kolom komentar. Support buat tim yang kalian dukung pastinya. Semoga mereka bisa memperlihatkan permainan terbaiknya mereka. Mengingat kalau misalnya sampai ini EVOS Icon kalah, ini akan ada game ketiganya nih. Iya dong, bagus dong kalau ada game ketiga ya. Iya dong. Iyalah biar kita lebih panjang lihat semuanya. Tapi ini kerusuhan bakal terjadi sih di early, dan lihat itu langsung rame ya di Purple Buff EVOS karena memang Susujin harus diberikan pengawalan ekstra. Ada Natalia, jangan sampai ada Natalianya tiba-tiba muncul ke samping dan kayak masih menunggu ternyata di dalam rumput buat si True. Oke, dapat purple aman. Objektif awal untuk Link di-secure. Tapi Akai pasti lebih bebas juga ya. Kayaknya start di orange, sudah mulai ambil purple-nya dan dia nggak butuh pengawalan sama sekali. Jadi pressure-nya is on di sini. Dimana bahkan sampai Glue sendiri sudah mulai masuk ke orange buff. Susujin. Ada flicker yang dikeluarkan dari Aran tapi salah sepertinya, kejar tembok. Gak bisa lari kemanapun, Aran coba kabur ke arah belakang, dikejar dengan Susujin, malah first blood. Diamankan oleh Susujin. What? Somehow pressure yang begitu keras dari Aura Blaze ini malah dipatahkan oleh EVOS Icon untuk di menit yang pertama. Tapi nggak berhenti gitu aja, Van coba untuk engage lagi ke bagian depan sana, under 1 level. Ngebuat retributions dari Van ini bakal ngebuat Susujin kehilangan orange buff-nya. Meskipun udah ada bantuan juga dari Vanstrong ke bagian depan sana, Kizuto yang menjadi target utama. Seperti Kizuto nggak bisa lari kemanapun lagi. Apakah, oh my god, 2 orang berhasil di pick off oleh Susujin. Tiga. Double kill bahkan. Apa yang terjadi untuk di 1 menit pertama kita nih Om? Aura Blaze kehilangan tempo permainannya nih. Ya, mereka ingin mematikan pergerakan Susujin ya. Oke lah, ini memang it works well karena Susujin masih di level 3 tapi Doma sebentar tahan dulu kali goldnya dan 1v1. Dan sama-sama dengan Inspire, sama-sama dengan terluka juga akhirnya mundur dulu ke belakang. Tapi ya itu dia, Susujin masih terhalang di level 3 sedangkan Van sudah hampir di level 5. Sebenarnya ini unggul buat jungler tapi rugi untuk mid bersama dengan di XP lane-nya. Iya, tapi kalau dari segi gold harusnya masih tetap ada keuntungan juga sih buat Susujin. Karena 3 poin kill, 600 gold diamankan. Datang lagi. Dan ya pressure lagi-lagi is on ke arah Susujin meskipun di sisi bawah sana. Ada sedikit pertikaian antara kedua belah gold dan meskipun kali ini berhasil dapatkan. Kehilangan purple buff-nya untuk 2 menit ke depan bukanlah hal yang bagus. Tapi di sisi lain, pick off tercipta, Doma diamankan. Oh, Bravest Fighter di waktu yang tepat. Membuat Drew gak bisa lari kemanapun. Dan untuk kali ini pressure dari Aura Blaze sedikit demi sedikit mulai memberikan perbedaan gold yang cukup berarti juga. Lagi-lagi Aran mengganggu dengan serangan ke bagian depan sana.
Coba untuk mendapatkan last hit ke arah creep semuanya diambil membuat Sutsujin kehilangan lagi farmingannya di menit yang kedua. Nah, ini nggak pernah lihat di scanner gini. Sutsujin. Oke. Turtle-nya pastinya ya diambil tadi, di secure tanpa ada retry sama sekali juga. Berarti orange buff bisa menjadi milik Aura Blaze. So far sih purple buff juga masih nyala. Itu antara di freeze atau enggak, kita belum lihat area dari purple buffnya. Tapi orange disentuh oleh Akai dan ini tanpa retry juga bakal diambil. Oh, dipakai retry, oke. Iya, dan tapi menurut aku ya sejauh ini masih ada sedikit keuntungan lah buat EVOS Icon, mengingat dari XP lane-nya ini berada di posisi jauh di atas, sedangkan purple buff-nya di area bawah. Ini bayangin kalau misalnya XP-nya di bagian bawah nih dari Aura Blaze nih ya. Itu pressure dari Glue ke area purple buff-nya Sutsujin itu bakal susah banget sih. Ya, tapi ya mungkin perbedaan dari Atlas. Atlas ini aktifnya di level 4 sayangnya dengan Fatal Link. Kalau memang dia level 2 bisa Fatal Link itu enak banget. Karena untuk di level-level awal dia hanya bisa jalan kaki ngeliatin temennya mungkin berantem, Iya, ya, memantau dari kejauhan. Meskipun ada perfect match tadi ya, tapi oke, heavy spin dari Van. Coba secure, berhasil diamankan Sutsujin Retributions. Meskipun ada Rebel dan Fatal Link dari dua orang player. What happened Aura Blaze? Kehilangan dua membernya, double kill di secure Valor, dan bahkan ada pertukaran di sana. Dimana Van Strong nggak bisa lari kemanapun karena Drew sudah mulai bersiap juga. Tapi ya itu mahal banget sih. Mahal. Dimana Woods lagi-lagi play gara-gara sisi yang berbahaya Doma. 1v1 situation, lihat adu basic attack yang berhasil dimenangkan oleh Doma. Dengan kalkulasi yang sangat bagus. Padahal satu hit terakhir tadi dari Doma, tapi dia masih bisa mendapatkan point kill ke arah Altamis. Dan oke, bergerak ke arah bagian atas. Slam lagi-lagi Aran coba untuk mendapatkan last hitnya ke arah Gold Crab. Meskipun kali ini Sutsujin akhirnya sudah mulai mendapatkan tempo farmingnya kembali. Iya, ini yang lepas dari Aura Blaze dan mereka harus hati-hati sebenarnya. Ketika mereka memang melakukan invasi, mereka harus bisa memastikan kalau mereka dapetin apa yang mereka inginin. Dan tadi lepas ternyata dan bahkan dibalikin dengan hilangnya dua pemain sekaligus. Yang berarti bahwa situasi ini sudah mulai dibalikin oleh EVOS Icon. Domanya udah dapat space juga di bawah tadi dengan bisa menang 2-1v1. Dan ini terlihat cukup berbahaya dan mencekam ya bagi Aura Blaze karena invasi demi invasi dari EVOS Icon ini sudah mulai mengarah ke dalam jungle mereka sendiri. Dan spacingnya diberikan kepada Doma. Doma akan dibuat se-fat mungkin untuk di early game. Oke, tapi ya ini strategi pressure-nya nggak berjalan bagus buat Aura Blaze ya. Aku ngeliat karena ya mereka harusnya bisa megang kendali banget dari menit-menit awal bahkan sampai di mid game nanti. Tapi sejauh ini bahkan EVOS Icon nggak ketinggalan dari segi goldnya sama sekali. Dan ya pressure yang kurang maksimal ini akan membuat EVOS Icon akan mendapatkan lebih banyak keuntungan apabila mereka bisa sampai ngebawa ke area mid to late game pada saat Domanya udah jadi full item. Karena yang tadi aku bilang ya, Doma ini kuat banget loh pakai Moskov-nya dan dia bakal susah buat ditangkap sama hero-hero yang bisa nangkep contohnya kayak Natalia ataupun Glue nanti. Oke. Tapi sejauh ini memang Sutsujin akhirnya sudah bisa farming. Ada Berserker tadi dibeli oleh Sutsujin. Di bottom lane-nya bahkan dimenangkan ya oleh Doma, ditukarkan dengan experience pastinya dan Doma sudah mulai join the team fight. Dengan adanya Atlas, ini team fight-nya bagus buat EVOS Icon. Di early yes mungkin Atlasnya masih kurang bersinar, tapi masuk di level 4 punya Fatal Link akan mengubah segalanya. Iya, jadi momen dimana heavy spin ini sih yang menjadi kunci EVOS Icon. Kalau misalnya heavy spin udah dipakai, itu bisa all in banget ke arah player-player dari Aura Blaze. Dan bergerak ke arah sisi lain, lagi-lagi Aran, pressure dari Aura Blaze, nggak henti-hentinya mereka keluarkan. Membatasi pergerakan dari Sutsujin dan bahkan membuat Sutsujin under 2 level dibandingkan sama Van. Dan ya, untuk posisi kayak gini sebenarnya EVOS Icon, meskipun dari data kita lihat mereka kalah gitu ya. Dari tadi untuk pressure di area jungle ya, tapi dari segi point kill mereka masih bisa menang. Dari segi gold nggak beda jauh juga sama Aura Blaze. Dan bahkan sekarang udah ada pergerakan menuju ke area bawah sana. Van, seorang diri coba untuk di-engage. Spirit of Misery nancep ke arah tembok. Tapi di sisi lain Altamis dengan skin terbarunya. Kolaborasi dengan Jujutsu Kaisen. Lihat gimana efek dari skinnya bagus banget sih. Setuju sih suaranya juga kan. Kayak palu dengan paku gitu loh. Palu dan paku ya. Palu dan paku. Oke, mungkin Doma sekarang sudah harus untuk ikut team fight juga sih. Biar tugas dari si Sutsujin nggak berat-berat banget nih. Karena dia selalu menjadi target dari pemain-pemain Aura Blaze. Jadi kalau memang Doma ikut team fight-nya ya Doma bisa jadi perhatian atau distraction. Jadi si Link-nya ini Sutsujin bisa lepas untuk nargetin mereka yang ada di belakang. Cuman target belakang juga susahnya ini. Marksman-nya, go away-nya ada. Iya. Dia punya skill untuk nge-defense diri sendiri.
Iya, itu bakal jadi suatu hal yang repotin banget sih ketika team fight sih. Meskipun untuk kali ini Aran coba di-press dengan perfect match, Fun Strong di bagian depan sana, Turtle yang ketiga ditarik ke bagian bawah dari area jungle-nya. Ada dua orang flanking di bagian bawah, tapi lihat ada Bravest Fighter ke arah Aran. Coba untuk menghindar, masih bisa, belum ada grab-grab yang dilakukan meskipun turret berhasil dihancurkan di bagian bawah oleh Aura Blaze. Tapi lihat di sisi lain, 1v1 situation antara Sutsujin dan juga Altamis ini ngebuat Sutsujinnya kehilangan cukup banyak HP dan sepertinya bakal bisa di pick off. Oh my god, hampir saja Muddles yang connect bisa mengeksekusi Sutsujin di area bawah. Itu tadi pas duel ya, ada go away yang dipakai. Iya. Tempest of Light dibuka, go away juga dibuka. Jadi sulit memang untuk Link bisa menumbangkan secara langsung ya, kecuali memang go away-nya lagi gak siap di sini untuk Altamis. Dia juga punya Electro Flash, jadi bakal cepat dengan basic attack-nya. Nah, masih nambahin move on speed, masih ngasih juga life steal. Cukup sakit damage dari Drew dan bahkan membuat repositioning yang cukup bagus, tapi ada pergerakan dari Van mencoba mendapatkan Doma ya, ada di bagian belakang sana, cukup risky poinnya. Tapi sejauh ini Aran bergerak ke arah belakang dengan slam-slam yang dia keluarkan. Fun Strong terjepit sepertinya. Meskipun ada perlindungan dari Spear of Misery, Doma berhasil membuat Arannya nggak bisa mendapatkan Fun Strong. Yang tadi stacknya udah 5, dan kalau sampai ada satu stack lagi itu pasti bakal di all in tuh, ditarik ke area belakang. Setidaknya ngebuat Fun Strongnya ngebuang flicker dulu lah. Dan nanti Aran harus bisa melarikan diri dari sergapan EVOS Icon. Tapi ya ini bakal passive gaming sih, dan sejauh ini aku ngelihat pemilihan Natalia dari Drew ini belum efektif banget sih Om sampai di menit yang 9 ini. Ya mungkin di awal-awal aja ya tadi ada extra pressure, tapi selebihnya kita melihat memang Drew sedang melakukan split push. Jarang kita lihat dia melakukan pick off karena penjagaan dari EVOS Icon ini ketat juga. Waktu ada yang mau dekat dengan mereka ini langsung ada coveran seperti Crit yang cover Sutsujin, Fansong yang selalu siap dalam rumput, atau bahkan dari Doma yang sudah mulai join juga dekat-dekatan dengan teman-teman yang lain. Jadi yang split sekarang ini adalah tugas dari Sutsujin. Tugas dari Sutsujin ya. Udah bukan si Veldora lagi seperti yang kita tahu di game sebelumnya. Nah masalahnya untuk yang match up di area Sutsujin ini nanti di area flanking itu adalah Natalia Drew. Dimana Natalia untuk 1v1 bakal kuat banget dengan high end yang dia bawa. Dan ya terbukti di bagian atas sana ada 1v1 situation. Tempat kembali keluarkan, Drew udah gak punya lagi sepertinya camouflage yang dia keluarkan. Dan one last hit mega kill berhasil didapatkan, tapi di sisi lain Turtle Lord yang pertama sepertinya akan langsung dieksekusi dengan begitu cepatnya. Heavy spin dibuka, mengamankan lagi pergerakan. Fun Strong flicker out untuk defensif, tapi Doma, oh my god, berhasil mempick up Fun Strong di sana. Cukup bagus pergerakannya meskipun Bravest Fighter ke arah Aran. Split, belum ada player yang di-grab sejauh ini berhasil mundur. Dan membuat Lord yang pertama di-secure dengan nggak adanya pertukaran player tadi di area bawah sana. Ya, dan bahkan cenderung kerugian untuk EVOS Icon. Mereka dapetin Drew dan Drew itu adalah roamernya. Bukan sebagai main striker, sedangkan objektif Lordnya jatuh ke tangan Aura Blaze. Iya, dan ini kalau tim fight lagi nanti dengan ada Lord, ini kuat banget dari Altamis, dari Aura Blaze ya. Karena lagi-lagi kalau misalnya dibawa tim fight Om, 5 lawan 5 Altamis punya keuntungan dengan Muddles yang dimiliki. Iya, udah Muddles, ada go away juga, dan dari itemnya sendiri sudah punya paket untuk attack speed item dengan Corrosion, Demon Hunter, ada Sutsujin terpick off, oh my god, di area bawah, dan inilah strategi terburuk untuk EVOS Icon yang akhirnya tercipta pada saat Lord yang pertama berhasil muncul ke area atas. Tapi Veldora Bravest Fighter coba untuk menghindari. Satu hit terakhir, masih selamatkah? Lord berhasil dieksekusi, tapi masalahnya ini laju Super Wave Minion masih bergerak dari area tengah dan juga bawah. Dan EVOS Icon sepertinya akan kehilangan semua inner turret mereka nih Om. Yap, mau gak mau sih memang harus dihilangkan ya. Ya dengan splitnya, yang split dari tadi adalah Sutsujin. Tapi yang split dari Aura itu Natalia. Iya tadi aku bilang itu skenario terburuk sih buat EVOS Icon kalau misalnya mau flanking. Tadi Natalia gak sendirian, ada Glue di sampingnya. Oke, mungkin tadi ada sedikit miskalkulasi juga dari Sutsujin yang membuat diri terpick off pada saat Lord yang pertama. Tapi setidaknya masih ada keuntungan. EVOS Icon nggak kehilangan best turret sih untuk Lord yang pertama. Dan aku mau ngingetin lagi keuntungan yang bisa kalian dapatkan meskipun untuk kali ini Pressure Fun ditarik dengan Shadow Stampede ke area belakang sana. Masih ada Heavy Spin yang ditahan. Tapi di sisi dari belakang Aran masuk dan Speed yang dikeluarkan. Ada Fatal Links, di-cancel begitu saja dengan Heavy Spin. Dan bahkan terjepit di belakang sana. Nggak ada siapapun yang bisa di-pick up oleh EVOS Icon. Padahal mereka ngeluarin 3 ultimates yang mereka bisa saja pakai untuk nge-pick off siapapun playernya. Tapi sayang sekali nggak ada pick off tercipta. Dan bahkan Pressure untuk kali ini bergerak ke area purple buff dari EVOS Icon. Nah, gak dapat purple lagi tuh. Sutsujin benar-benar dikotakin tadi Altamis bahkan sampai ngusir dia jauh ke belakang ya.
Dan lagi mungkin team fight bakal terjadi, tapi ingat Funstrong tanpa ada Fatal Link, ini Atlas yang akan sia-sia bergerak ke garis depan. Iya, meskipun Cool Altar nggak bisa melindungi Funstrong dan bahkan kali ini Krite harus memaksakan flickernya, double kill dipegang oleh Kizuto dan Lilia. Lagi-lagi Kizuto selalu bisa memaksimalkan slow effect yang dimiliki dengan Magic Shockwave-nya. Dan ini ngebuat EVOS Icon kehilangan member-member pentingnya meskipun untuk kali ini Krite berhasil hidup kembali dengan cukup cepat karena masih ada pasif yang dimiliki. Tapi ya 10 detik untuk Lord yang kedua yang sepertinya akan susah juga sih buat EVOS Icon bisa kontesnya. Ini kalau mau kontes juga mereka harus bisa menang posisi dulu ya. Dan sementara positioningnya nih splitnya selalu ada Natalia. Dan Natalia juga ini selalu mengganggu. Nah sekarang Sutsujin datang dengan Atlas nih. Ada pengawalan untuk Sutsujin 1v1 pasti terjadi di top lane. Tapi kalau memang Atlasnya ada di atas sana, distraction, ini Aura bakal dapetin gratis untuk Lord. Gak apa-apa dia tumbang. Sepertinya bakal ada skenario yang sama seperti di Lord yang pertama tadi. Ada pertukaran antara Drew dan juga Lordnya. Mungkin perbedaannya untuk kali ini EVOS Icon nggak mau ada yang coba kontes. Karena tahu nih, dua orang tadi ada di atas ya. Nggak mau mengulang kejadian yang sama seperti di Lord yang pertama. Tapi ya sejauh ini masih menjadi kerugian juga untuk EVOS Icon. Mengingat dengan adanya Lord yang kedua ini udah enhance. Dan sepertinya bakal susah untuk bisa nge-defense ke area base turret dari EVOS Icon. Mengingat mereka cuman berharap sama Moskov sebagai high ground defense-nya. Tapi untuk kali ini Van bergerak lagi dan lagi mencoba untuk mengganggu purple buff dari Sutsujin. Kizuto menghantui juga di bagian depan sana. Van masih mempersiapkan heavy spin-nya. Tapi masih bisa didapatkan oleh Doma yang mendapatkannya untuk EVOS Icon. Dan ini di mana Lord yang kedua sudah mulai mendekat juga. Ada charge dari Lord-nya. Berhasil sepertinya untuk menghancurkan base turret di area tengah. Bergerak bersamaan di area bawah Altamis. Membawa laju minion cukup banyak sepertinya. Tapi Bravest Fighter ke arah lain. Lihat ada Van dengan heavy spin yang dia keluarkan. Memukul mundur player-player dari EVOS Icon. Tapi Van-nya terjepit gak bisa lari kemanapun. Berhasil dieksekusi satu ditukar dengan satu. Dimana Doma pun menjadi target utama dari Drew. Tapi masih bisa mempertahankan EVOS Icon. Dua base turret yang mereka miliki meskipun untuk kali ini. Sutsujin berhasil mendapatkan pick off ya karena Kizuto cukup bagus. Semua player dari EVOS Icon bahkan Arannya flicker out meskipun mereka kehilangan satu lagi base turret di bagian bawah. Tapi EVOS Icon setidaknya ada nafas yang mereka miliki selama kurang lebih 3 menit ke depan sih Om. Iya. Tapi itu nice play dari Aura dan bahkan untuk di top base turret itu sudah hampir pecah. Bisa disenggol satu kali mungkin ditiup angin juga bisa hilang nanti buat yang di atasnya. Tapi ya sejauh ini kita melihat Funstrong-nya ini udah kayak jalan-jalan dulu deh. Udah gak ada apa-apa lagi yang bisa dilakukan oleh Funstrong lagi. Mau ambil dengan Fatal Link-nya di heavy spin. Mau ambil misalnya si Lianya udah pasti ada Black Shoes-nya dia. Sulit. Dan memang ini bahkan ya dari Aura Blaze. Mereka gak ada Purify. Iya. Apa itu Purify? Karena tidak peduli. Ya karena selalu tiap kali memang ya ada yang ditarik dengan Atlas ya udah heavy spin pasti ada follow up dan mereka akan bisa secure lagi untuk mengamankan atau memperbaiki posisi mereka. Iya dan itu bakal susah sih karena yang tadi aku bilang pada saat draft pick ya ini susah banget atas tapi Fatal Link. Dua orang player tertarik heavy spin dikeluarkan. Tapi lagi-lagi purple buff gak bisa di-secure oleh Sutsujin. Dan membuat Sutsujin nggak bisa memaksimalkan semua skill yang dia miliki. Dan bahkan Veldora, oh my god terjepit sendirian di area belakang ter-shutdown langsung oleh Kizuto. Dan bahkan dipaksakan Sutsujin Tempest of Blade untuk mundur ke bagian belakang. Terkena efek dari Slam Slam dan itulah dia dua player dihilangkan. EVOS Icon dalam ancaman. Dan inilah momen dimana Aura Blaze sepertinya akan coba untuk memaksakan mendapatkan base dari EVOS Icon. Meskipun di waktu yang kurang tepat sih karena laju minion baru aja muncul di detik 41 tadi sih Om. Ya tapi mereka dapetin opening lagi ya. Ini untuk bisa mendapatkan Lord dan ini adalah Lord yang ketiga dan mungkin dengan hal yang sama di mana Drew akan melakukan split push dan itu dia. Fokus untuk mendapatkan Drew tapi apakah worth it? Pertanyaan kita dari tadi karena selalu mereka memang bisa clear split pushnya tapi mereka selalu merelakan juga Lordnya. Ini yang paling penting Lord dan ya kalau Drew masih bisa respon, Lord memang respon lagi tapi bakal ngebantu dan Drew spawn time-nya dia ini ya sedikit lebih lama lah. Aku kira tadi bisa spawn di menit yang ke-20-an ya, 40-an tadi. Ternyata Lordnya sudah keluar duluan, gak apa-apa di detik yang ke-11. Dan sekarang dari Aura 4 lawan 5 tapi dengan kondisi di mana mereka punya Lord. Iya, ini akan menjadi kondisi yang cukup merepotkan. Tapi menurut aku sih EVOS Icon kalau misalnya mereka bisa ngindari heavy spin dari Van, ini masih bisa diuntungin sih. Dan lagi-lagi pressure ke arah atas Veldora. Cobain guide, skill bagian depan, Bravest Fighter dikeluarkan, flicker out dari Kizuto. Tapi Veldoranya terjepit.
Gak bisa lari kemanapun, sepertinya terkena efek stun oleh Spear of Misery. Tapi di sisi lain masih ada Heavy Spin yang ditunggu-tunggu sama teman-teman dari EVOS Icon. Mereka gak bakal mau maju kalau misalnya Heavy Spinnya gak keluar dari Pan. Dan ini susah banget ngebuat EVOS Icon bisa untuk mempertahankan satu base turret di area atas sepertinya. Terlihat lagi-lagi Pan fokus ke base turretnya. Fatalis seorang player didapatkan, tapi langsung disambut dengan Heavy Spin. Mengunci pergerakan dari Sujin, dipaksakan ke arah belakang, tapi Pan masih ada split di waktu yang tepat dan gak ke-pick up sama sekali dan bahkan grab ke arah Veldora. Langsung menghilangkan nyawa dari Veldora. 2 player dihilangkan. Oh my god, EVOS Icon dalam ancaman. Tapi Winter Trajan di waktu yang tepat membuat Sujin gak bisa mendapatkan pick off ke arah Kizuto. Dan inilah momen dimana Aura Blaze sepertinya bisa mendapatkan nembakan Drew. Pick off yang cantik didapatkan ke arah belakang. Dan langsung menuju ke arah base dan Aura Blaze secure the game yang kedua. Wow, oke. Nice play dari Aura.